Salam jumpa kembali anak didik kami kelas 9. Salam semangat. Saya harap kalian tetap sehat, selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi kita yang terakhir dari bab yang ketiga, yakni mengembangkan keadilan dan kejujuran. Nah, apakah kamu sudah adil dalam hidupmu? Apakah kamu sudah jujur dalam hidupmu? Apakah kamu sudah bertindak adil dan berlaku jujur dalam hidupmu? Nah, itulah yang akan menjadi salah satu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni agar kita selalu bertindak adil dan berlaku jujur dalam kehidupan kita. Jadi, buah dari pembelajaran kita pada hari ini dalam materi ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bertumbuh sebagai pribadi yang selalu bertindak adil dan berlaku jujur dalam hidup kita. Entah itu dalam keluarga, entah itu di sekolah, di masyarakat, atau di mana saja. Karena keadilan dan kejujuran itu adalah salah satu kualitas moral Kristiani yang harus kita hayati dan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Nah, setiap orang pasti ingin mendapatkan haknya secara penuh. Ya, tidak ada orang yang rela apabila haknya ditahan, entah itu sebagian atau seluruhnya. Apalagi haknya dirampas. Orang pastinya akan melawan, orang akan berontak, bahkan menuntut apabila haknya tidak dia dapat sebagian atau seluruhnya. Orang akan menuntut keadilan karena memang pada dasarnya orang ingin diperlakukan adil. Saya ingin diperlakukan dengan adil. Kamu juga pasti ingin diperlakukan dengan adil. Kita semua ingin diperlakukan dengan adil. Nah, apa itu adil? Adil itu sering diartikan dengan berat atau sama berat, tidak berat sebelah, tidak berpihak atau berpihak kepada yang benar, atau memegang prinsip kebenaran atau berpegang kepada yang benar. Tapi bisa kita simpulkan bahwa adil itu artinya memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Jadi keadilan itu adalah memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya atau apa yang menjadi miliknya. Itu berarti ketidakadilan adalah tidak memberikan kepada orang lain apa yang menjadi milik orang tersebut, apa yang menjadi hak orang tersebut. Menahan, entah itu seluruhnya atau sebagian, apa yang menjadi milik orang tersebut, apa yang menjadi hak orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak tindakan ketidakadilan yang bisa kita jumpai. Dalam bidang politik misalnya, ada tindakan sewenang-wenang dari para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, atau bisa disebut dengan memerintah dengan tangan besi yang bersifat otoriter dan memaksa, dan membuat aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan bagi dirinya, bagi kelompoknya, tetapi merugikan bagi kelompok lain, atau bahkan merugikan masyarakat yang dia pimpin, yang dia perintah. Kemudian juga melakukan tindakan korupsi. Korupsi itu yakni mengambil bagi dirinya apa yang bukan menjadi miliknya, yang bukan menjadi haknya, atau mengambil milik negara, mengambil milik rakyat. Nah, sehingga apa yang terjadi? Banyak proyek pemerintah menjadi mangkrak karena tidak dapat dijalankan karena kekurangan biaya. Program-program pemerintah banyak yang macet, tidak terrealisasi karena kekurangan biaya. Padahal mungkin
dari awal sudah dianggarkan bahwa biaya cukup untuk menjalankan semua program yang sudah direncanakan, tapi tidak jalan karena banyak dari biaya itu dikorupsi. Nah, dalam bidang ekonomi misalnya, bahwa para buruh atau para pekerja seringkali mendapatkan upah tidak sebanyak yang harusnya mereka dapat. Atau para buruh atau para pekerja mendapatkan upah lebih sedikit dibandingkan dengan yang seharusnya mereka terima, yang seharusnya mereka dapat. Jadi ada suatu kesenjangan ya antara yang seharusnya didapat dengan yang mereka terima. Karena itu pemerintah sebenarnya sudah membuat UMR, upah minimum regional, tapi banyak juga para pekerja dan buruh mendapatkan upah di bawah itu. Jadi mereka tidak mendapatkan haknya secara penuh. Dalam bidang hukum, kita bisa melihat bahwa banyak hukum itu dibuat tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Artinya itu tidak sama tegasnya terhadap rakyat dengan terhadap para penguasa. Sehingga seringkali kalau kita lihat bahwa banyak rakyat kecil menjadi korban atas hukum yang berlaku, hukum yang sedang berjalan. Sementara mereka para elit yang ada di atas itu tidak terlalu berdampak. Bahkan kalau kita lihat misalnya para koruptor itu ditampilkan seolah-olah bagaikan artis, bagaikan aktor dengan pakaian yang bersih, bahkan ia menjadi terkenal karena tindakan itu. Nah, hukuman juga mungkin tidak seberat yang seharusnya mereka tanggung. Tetapi ketika ada rakyat kecil atau masyarakat kecil yang melakukan tindakan pencurian atau mungkin suatu tindakan sesuatu yang merugikan bagi orang lain yang sebenarnya dampaknya tidak terlalu serius, tapi mereka cepat diproses secara hukum dan mendapatkan hukuman bahkan kadang-kadang lebih berat dari yang seharusnya mereka tanggung, karena mereka tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan pembelaan karena tidak memiliki uang untuk membiayai para pembela misalnya kan. Pada situasi sekarang misalnya di mana banyak orang menjadi korban pandemik COVID-19 ini dari segi ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun, bantuan-bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah, yang dianggarkan oleh pemerintah, apakah mereka yang mendapat itu adalah orang-orang yang benar-benar menjadi korban atau menjadi yang paling utama mendapatkan bantuan-bantuan sosial tersebut? Jangan-jangan yang mendapatkan justru mereka-mereka yang tidak terlalu terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Sehingga bantuan sosial yang terbatas itu tidak didapat oleh mereka yang benar-benar terdampak atau yang menjadi korban pandemi COVID-19 ini. Dan masih banyak lagi bisa kalian temukan dalam kehidupan bermasyarakat tindakan-tindakan ketidakadilan. Nah, sekarang kita beralih kepada kejujuran. Apa itu jujur? Jujur artinya adalah adanya kesesuaian antara perkataan dengan kenyataan, atau mengatakan yang sebenarnya. Jadi tidak ada manipulasi atau mengatakan dengan tulus. Dalam kitab suci Yesus mengatakan bahwa kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jadi ada kesesuaian antara yang dikatakan dengan kenyataan. Nah, tapi dalam kenyataannya kejujuran juga merupakan suatu perjuangan yang sulit, yang tidak mudah untuk dilakukan dalam hidup. Ada banyak tindakan ketidakjujuran yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan kalian sendiri sebagai pelajar seringkali melakukan tindakan ketidakjujuran. Pada saat ujian misalnya, berapa persenkah di antara para pelajar mengerjakan soal-soal ujian itu dengan jujur?
Bahkan dituliskan sebenarnya pada lembar kerja itu, saya mengerjakan ujian dengan jujur. Tapi dalam kenyataannya, pada prakteknya, banyak juga yang melakukan ketidakjujuran. Entah dengan cara menyontek, mengopek, atau dengan cara-cara lain, sehingga hasilnya tidak semurni yang seharusnya kamu dapat. Ketidakjujuran juga bisa dalam bentuk manipulasi, ya. Ada juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini bisa kalian cari contoh-contohnya baik dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan mungkin dari pengalaman kalian sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk pada 2 teks kitab suci yang disediakan kepada kita pada materi hari ini. Yang pertama itu dari 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 28. Di mana pada teks tersebut kita ketemu dengan Raja Salomo yang memberikan keadilan kepada 2 wanita sundal. Yang satu bayinya mati, yang satu bayinya hidup. Nah, kedua-duanya menuntut keadilan dari Raja Salomo. Dan teks yang kedua itu dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. Di mana pada teks kitab suci tersebut kita bertemu dengan Ananias dan Safira yang menjual sebidang tanah mereka, kemudian hasil penjualan itu diserahkan kepada para rasul. Tetapi ada tindakan ketidakjujuran yang terdapat dalam teks tersebut. Karena itu saya mengajak kalian, anak didik kami, untuk mendalami kedua kutipan kitab suci tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan pendalaman yang akan saya berikan berikut ini. Yang pertama, tuliskanlah tindakan adil yang telah dilakukan oleh Raja Salomo dalam 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 28. Kemudian yang kedua, apa makna keadilan yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam teks kitab suci tersebut? Yang ketiga, apa makna keadilan yang dikehendaki oleh wanita yang bayinya mati tersebut? Lalu yang keempat, tuliskanlah 4 hal yang dapat kamu lakukan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat dalam upaya menegakkan sikap jujur dan adil. Dan yang kelima, apa yang menyebabkan Ananias dan Safira berbuat tidak jujur, dan apakah akibat dari perlakuan tidak jujur mereka? Dan yang terakhir, berdasarkan kisah Ananias dan Safira, jelaskanlah pengertian kejujuran yang kamu pahami. Jadi, selamat mengerjakan untuk anak didik kami. Semangat terus untuk menjalani proses belajar mengajar kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.